Ayo teman-teman, bersama-sama kita belajar informasi tentang ikan. Nah, siapa yang tahu hewan apa ini namanya? Iya, benar. Ikan. Coba kita lihat, ada huruf apa saja di kata ikan? Ada I, ada ke, ada A, ada N. Ikan. Nah, ikan ini adalah ciptaan Tuhan. Bagian tubuh ikan ada apa saja ya? Ternyata ikan ada 3 bagian, yaitu ikan punya kepala, punya tubuh, dan juga ekor. Mari kita lihat bagian-bagian tubuh ikan. Ternyata ikan mempunyai mulut untuk dia makan. Nah, ada juga mata. Mata ikan ini tidak sama dengan mata kita. Mata ikan ini tidak mempunyai kelopak, teman-teman, sehingga mata ikan tidak bisa berkedip seperti kita. Ikan, walaupun tertidur, mata mereka tetap terbuka loh. Kemudian, ada sisik. Sisik adalah bagian terluar dari tubuh ikan. Kemudian, ada insang. Insang itu ada di bagian dalam ikan. Kemudian, ada sirip juga. Dan ekor. Mau tahu fungsi dari bagian-bagian tubuh ikan ini? Nah, kita mulai dari mulut. Mulut ikan digunakan untuk makan. Mata fungsinya sama dengan kita untuk melihat. Sisik ini karena ada di terluar dari tubuh ikan, dia berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Kemudian ada insang. Insang ini berfungsi untuk bernafas. Kalau kita manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru, tetapi ikan bernafas dengan insang. Kemudian ada sirip. Ini digunakan untuk berenang, teman-teman. Kemudian ada ekor. Ini digunakan untuk menggerakkan ikan bergerak ke kanan dan ke kiri, serta mendorong ikan untuk maju. Mari kita lihat ciri-ciri dari ikan. Ikan ini hidup di air. Ada di air tawar dan juga di air asin. Ikan bergerak dengan berenang menggunakan sirip dan ekor mereka. Makanan ikan terdiri dari makhluk hidup yang kecil seperti plankton dan tumbuhan air. Ikan bernafas melalui insang. Nah, itu adalah ciri-ciri ikan yang harus kita tahu ya. Kemudian kita akan melihat siklus hidup ikan. Dimulai dari ikan dewasa, mereka akan bertelur, dan telur ikan ini berjumlah banyak sekali. Bisa ratusan telur, bahkan ribuan telur. Kemudian telur ikan ini berubah menjadi embrio, kemudian mereka berubah menjadi larva atau ikan-ikan kecil. Dan terus dari ikan kecil itu mereka akan berubah menjadi ikan dewasa. Dan demikian seterusnya. Nah, itulah siklus dari hidup ikan. Sekarang mari kita lihat di mana ya kita bisa mendapatkan ikan itu. Ya, kita bisa mendapatkan ikannya di supermarket, di pasar, atau kita bisa memancingnya secara langsung di air laut maupun di danau. Nah, setelah kita tahu di mana kita bisa dapatkan ikan itu, sekarang kita akan belajar apa saja yang bisa diolah dari ikan itu ya. Atau ikan itu bisa kita masak apa saja. Nah, di sini ada ikan goreng. Siapa yang suka makan ikan goreng? Nah, ada juga ikan bakar. Nah, ikan ini bisa dipakai rica, ada juga bisa dipakai kecap. Nah, ada juga ikan yang masak dengan banyak bumbu atau orang Tondano bilang ikan woku blanga.
Nah, ada juga ikan yang dikukus atau bisa diolah menjadi bakso ikan. Dan juga ada perkedel ikan dan juga nugget ikan. Nah, mana yang menjadi masakan kesukaan kalian? Nah, kemudian apa sih manfaat kalau kita memakan ikan? Kenapa kita harus memakan ikan? Nah, ternyata ikan itu sumber protein yang sangat baik, sumber vitamin terbanyak, dan juga dapat meningkatkan kecerdasan otak pada anak. Dan selain itu juga dapat menyehatkan mata kita. Wah, ternyata luar biasa ya teman-teman. Sekarang kita melihat kandungan gizi apa yang terkandung dalam ikan. Nah, ternyata ikan mengandung vitamin A dan vitamin D. Selain itu, banyak mengandung omega 3. Selain itu juga ikan mengandung protein dan ikan banyak mengandung mineral, zat besi dan yodium. Nah, sekian informasi tentang ikan. Semoga bagi teman-teman yang tidak suka makan ikan, mulai hari ini harus makan ikan ya, karena ikan sangat bermanfaat dan menyehatkan tubuh kita. Sekian.